Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya pembelajaran hari ini? Hari ini pembelajaran tema tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab berarti siap dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh sebuah tanggung jawab. Bila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut dan akan ada orang lain yang dirugikan. Contoh tanggung jawab. Selanjutnya, perhatikan contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara, misalkan yang pertama, wajib membayar pajak. Tujuan dari membayar pajak adalah untuk pembangunan suatu negara, bermanfaat lagi untuk kita sendiri. Kemudian, yang kedua, contoh tanggung jawab sebagai warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Yang keempat, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang kelima, menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Dan yang terakhir, menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi. Selanjutnya, contoh tanggung jawab sebagai pelajar. Misalnya, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelajar, kita harus belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh supaya bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan belajar sungguh-sungguh, kita akan menjadi pelajar yang cerdas dan berprestasi. Kemudian, poin yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga, mempelajari budaya bangsa. Banyak sekali ya budaya di Indonesia. Kemudian yang keempat, menjalankan tata tertib sekolah. Dan yang kelima, melaksanakan piket kelas dengan sungguh-sungguh. Perhatikan gambar berikut, merupakan kegiatan piket kelas di lingkungan sekolah. Tujuannya agar lingkungan sekolah terlihat bersih. Mata pelajaran berikutnya, Bahasa Indonesia tentang gagasan utama. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Mari kita menentukan gagasan utama. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sesuai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing
akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersikap kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berdasarkan contoh paragraf di samping, dapat kita simpulkan bahwa gagasan utamanya berada di awal paragraf, sedangkan kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka gagasan utamanya adalah tentang tanggung jawab dan terletak pada awal paragraf. Materi selanjutnya tentang ilmu pengetahuan alam masa anak-anak dan remaja. Poin yang pertama, manusia pasti tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Manusia mulai mengenal aturan dan norma pada kehidupan. Jika minggu kemarin kita sudah mengerti perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan pada saat pubertas, hari ini pada masa dewasa manusia mulai mengenal tanggung jawab. Manusia dewasa sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan secara fisik, tetapi perkembangan secara emosional masih terus ada. Masa remaja atau masa puber adalah masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Materi selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial, masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat sejahtera berarti kehidupan masyarakat yang tercukupi kebutuhan atau sejahtera, aman, nyaman, dan tenang. Masyarakat sejahtera dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana agar masyarakat menjadi sejahtera? Poin pertama, kita juga harus bertanggung jawab dengan membayar pajak secara rutin, kemudian ikut menjaga kemerdekaan Indonesia. Materi SPDP tentang reklame. Perhatikan gambar berikut. Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang akan ditawarkan. Perhatikan lagi gambar reklame berikut ini. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame komersil bertujuan agar barang yang dipromosikan dapat terjual. Kemudian jika non-komersil bertujuan hanya untuk ajakan. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan.
Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame audio biasanya ada di radio. Kemudian kalau reklame visual biasanya hanya dipajang di pinggir jalan seperti poster. Dan jika reklame audio dan visual biasanya berupa gambar dan suara ada di televisi. Jenis-jenis reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar di samping adalah contoh-contoh poster berupa ajakan dan baliho juga seperti pengumuman. Sekian materi kita hari ini. Bu Ervi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.